Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya di masa sulit seperti ini? Kembali kita bersama-sama dalam pujian penyembahan bersama dengan kami GBI Green Garden. Dan sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita percaya waktu mengalami masa sulit, kita percaya semuanya itu kita hadapi bersama waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita memuji, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kami percaya setiap lutut yang mulai goyah dikuatkan kembali, setiap hati yang mulai rasanya tawar saat hari ini Tuhan kasih sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, sesuatu yang mengubahkan Bapak Ibu semua. Kami percaya semuanya itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita percaya ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam campur tangan semua. Itu semuanya boleh terjadi dan kita semua boleh dipulihkan. Amin Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan lewat mulut kita biar ada kata-kata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan semuanya itu biar boleh memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau Allah yang luar biasa, dan waktu kami bersamamu Tuhan, siapa yang akan jadi lawan kami Tuhan? Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya akan kami tanggung bersama Engkau yang memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami hidup ini, kami hidup karena percaya kepadamu ya Bapa. Karena kami hidup Tuhan, pengharapan kami tetap kukuh sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu ya Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Di dalam-Mu Tuhan, kami kuat Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, hanya kepadamu kami boleh berharap. Di atas segala sesuatunya ya Yesus. Biar hari-hari ini kami terus berpegang teguh sama Engkau. Biar hati kami ini Tuhan, enggak menoleh ke kanan ke kiri, tapi tetap tertuju kepadamu ya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, waktu kami ada dalam naungan sayap Tuhan, kami boleh aman, kami boleh tenang Tuhan. Melebihi setiap rasa takut kami, melebihi setiap apa yang boleh kami rasakan hari-hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kami semua, buat keluarga kami, buat seluruh isi keluarga kami itu boleh percaya dan berharap sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Karena kami gak bisa berjalan tanpa Engkau di sisi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom saudara,
Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan syukur pada hari ini kita akan masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih setiamu sampai saat ini pemeliharaan-Mu bagi kami dahsyat. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Biarlah Engkau memimpin seluruh ibadah pada hari ini. Firman yang Engkau sampaikan bagi kami, biarlah kami juga siap menerimanya ya Bapa. Dan juga hamba yang menyampaikan Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskannya. Sehingga yang disampaikan adalah hanya firman-Mu, hanya hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema pada hari ini saya akan berikan tema yaitu taat dan setia. Taat dan setia di dalam firman Tuhan pada Lukas 16 ayat 10 itu dikatakan taat dan setia dalam perkara kecil. Orang yang taat selalu setia dalam melakukan hal-hal yang kecil. Walaupun itu kelihatannya sederhana. Tetapi setia dalam perkara kecil adalah pondasi dan gambaran dasar siapa kita dalam melakukan perkara-perkara besar. Firman Tuhan kita ambil dari Lukas 16 ayat 10 sebagai perantara dari khotbah ini. Firman Tuhan itu berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, dalam kehidupan kita banyak hal-hal sederhana dan kelihatan kecil yang kita lakukan, tetapi sangat menenangkan hati kita. Dan kebanyakan hal itu tidak diketahui oleh banyak orang. Terkadang kita ingin berdoa di motor sambil menangis, terkadang kita menyembah di dalam mobil sambil menangis. Terkadang kita tiba-tiba ingin membagikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang berharga daripada kita, sehingga orang itu terlihat bahagia. Terkadang tiba-tiba kita disuruh berdoa kepada seseorang. Kalau saya kemarin, tiba-tiba Tuhan suruh masuk ke sebuah rumah. Dan saya percaya itu pasti Tuhan. Dan di dalam rumah itu ternyata ada seseorang yang ingin bunuh diri. Atau masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan semua itu terjadi di luar kendali kita. Terjadi tiba-tiba, tidak direncanakan. Tapi kita percaya, kita taat melakukannya. Dan itu pasti semua daripada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari pribadi Samuel, Nabi Samuel pada saat masih kecil, ketika dia belum mengenal Tuhan. Coba kita buka di 1 Samuel pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. 1 Samuel sebentar. 1 Samuel pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur.
Ayat berikutnya yang ke-6. Untuk kedua kalinya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Itu untuk yang ketiga kali. Pada ayat yang ke-10 kalau kita baca, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, hambamu ini mendengar." Jadi Samuel pada saat itu belum mengenal suara Tuhan, belum mengenal Tuhan, dan Imam Eli membimbing Samuel. Samuel taat aja. Hal yang menarik yang kita pelajari dari respon Samuel pada saat itu dipanggil Tuhan adalah dia melakukan satu pola yang sama setiap dia dipanggil oleh Tuhan. Apa polanya itu? Satu, dia mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa itu Bapaknya. Dia belum mengenal Tuhan. Jadi dia percaya itu Bapaknya. Dan yang ketiga, dikatakan dia segera melakukan, dia segera lari menuju Bapaknya. Inilah yang kita sebut dengan taat walaupun kita belum mengerti. Saya akhirnya baru mengerti kenapa Pak Niko bilang taat aja walaupun kita nggak ngerti. Taat aja. Taat inilah yang dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh Samuel. Ternyata ada pondasi dasar yang ditanam sebelumnya. Itu tidak bisa tiba-tiba muncul di dalam kehidupan Samuel. Dan ternyata itu dipersiapkan oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya Hana. Mari kita lihat di apa saja dasar yang dipersiapkan oleh Hana untuk melahirkan seorang anak yang taat dan nanti setia. Apa saja? Pertama, doa. Dalam 1 Samuel pasal 1, kalau kita lihat 1 Samuel pada pasal 1 ayat 9 sampai ke 11, firman Tuhan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Jadi dasar pertama yang ditanam oleh Hana ibunya kepada Samuel adalah satu, berdoa. Yang kedua, setelah doa didapatkan, setelah doa dijawab, maka dasar yang berikutnya yang ditanam Hana adalah pujian. Kita baca kita coba lihat di 1 Samuel pasal 2. Itu tema di atas firman Tuhan di 1 Samuel pasal 2 adalah berbunyi puji-pujian Hana. Lalu tapi diucapkan Hana dalam bentuk doa. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu." Ayat 1, ayat 9 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 10. Yang kedua adalah pujian. Ketika doa kita naikkan, Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kita harus memuji Tuhan. Dasar yang ketiga adalah penyembahan. Dasar yang ketiga adalah penyembahan. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Jadi masih kecil ya.
Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan setiap tahun. Jadi dasar yang ketiga adalah penyembahan. Doa, pujian, penyembahan yang dilakukan dengan setia oleh kedua orang tua dari Samuel pada saat Samuel kecil, ini kontinu terus dilakukan. Maka lahirlah Samuel menjadi nabi dan hakim besar bagi Israel. Bahkan nabi yang menabiskan raja-raja besarnya Israel. Ketika seorang anak kita persiapkan dengan baik, maka pada saat dia belum mengerti di dalam hatinya seperti Samuel, dia akan taat walaupun dia tidak mengerti. Mari kita baca di 1 Samuel 3 ayat 19. Ini firman Tuhan berkata mengenai Samuel. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Amin. Jadi ketika seorang anak taat, dia cuma dengar, dia percaya, dia segera lakukan. Walaupun dia belum mengenal Tuhan itu siapa, firman-Nya bagaimana, Samuel taat aja, dia lakukan. Ada apa-apa? Bicaralah Tuhan, aku mendengarnya. Ternyata itu dasar yang tidak mudah. Ternyata ada 3 hal yang ditanam oleh orang tuanya secara kontinu tiap tahun. Yaitu doa, pujian, penyembahan. Dan kita tahu bagi GBI, doa, pujian, dan penyembahan itu adalah DNA kita. Di bawah bimbingan dari penggembalaan Pak Niko. Ini adalah DNA kita. Jelas-jelas ini diwariskan kepada kita. Ya kita taat aja, ini orang tua rohani kita. Sama seperti yang dilakukan Samuel. Apa yang terjadi? Kalau kita ingat kesaksian Pak Niko, mengawali pelayanan dalam keadaan ludes, des. Bukan bangunan sudah mewah, musik lengkap, song leader, penyanyi-penyanyi terbaik. Enggak. Bahkan dikatakan Pak Niko pada awal mula tidak mengerti sama sekali mau bagaimana mendirikan sebuah gereja ini. Bahkan beliau sering mengatakan, saya anggap saya nih orang bodoh. Cuma saya taat aja. Di sini baru saya mengerti kenapa Pak Niko bisa berkata taat aja walaupun gak mengerti. Jadi ketika beliau dengar firman, disuruh keluar dari dunia dan memimpin sebuah gereja, beliau taat aja. Nggak tahu mau bagaimana, beliau percaya saja. Dan beliau lakukan, berdirilah GBI. Dan semakin dalam beliau ke dalam Tuhan, dan pada saat itu beliau setia. Pertama lakukan doa dan puasa. Makin lama Tuhan memberikan rema-rema dalam bentuk pujian. Lagu-lagu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Dan ini semakin dalam sehingga membuat Pak Niko semakin heran ketika Tuhan membuka gereja makin besar. Ini membuat Pak Niko semakin dalam untuk menyembah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memimpin kita di bawah naungan hamba-Nya, maka kita jadikan ini sebuah pola bagi hidup kita. Kita taat dan setia. Dalam ketaatan itu harus ada yang dilakukan, yaitu mendengar, percaya, dan segera melakukannya. Seperti lagu beliau, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Pada saat itu beliau enggak mengerti. Enggak tahu bagaimana mendirikan gereja.
Tapi ketika beliau taat, beliau dengar firman Tuhan, beliau percaya, segera melakukan, maka gereja berdiri. Dan untuk menjaga itu kita harus setia. Beliau menjaganya dengan doa, puasa, pujian, dan penyembahan. Sehingga kita berdiri sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan memimpin kita, membimbing kita. Kita taat dan setia. Walaupun terkadang hal-hal itu kelihatan sepele bagi kita. Sekali lagi saya bacakan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Marilah kita setia kepada Tuhan, taat melakukannya, sehingga Tuhan akan meninggikan kita pada waktu Tuhan. Saya akan coba angkat sebuah pujian lagu, bisa diputarkan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Amin. Selalu Tuhan jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Kami percaya ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat kami bisa taat, yang bisa setia. Itu pasti karena kasih karunia Tuhan, Roh-Mu dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada.
Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya, selalu Kau jawabannya, selalu Kau jawabannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin belajar taat dan setia, bukan karena kami ingin diberkati Tuhan. Kami ingin belajar taat dan setia Tuhan, untuk belajar mengasihi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih, Engkau sungguh teramat baik bagi kami semua. Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami roh pengertian. Pimpin bimbing kami dengan roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menetap di hati kami. Dan kami semua dapat melakukannya ya Bapa. Baik hamba yang berbicara, baik semua jemaat yang hadir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk para jemaat-Mu pada hari ini yang hadir. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Tuhan menjawab semua pergumulan kami yang hadir pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memimpin, membimbing kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biarlah itu semua tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami, di bawah pimpinan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tuhan Yesus berkati, berserta seluruh staf menteri, anggota DPR, ya Tuhan, staf pemerintahan, keseluruhannya ya Bapa, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, ya Tuhan, lurah, sampai kepada kepala keluarga. Tuhan Yesus berkati semua sektor dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa kami di surga. Pemerintahan kami, sistemnya ya Bapa Tuhan berkati. Sistem hukum Tuhan berkati. Pendidikan, keamanan, politik ya Tuhan. Perekonomian, Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Tuhan lindungi, jaga ya Bapa. Jauhkan ya Tuhan dari rencana-rencana jahat, rancangan jahat, tipu muslihat ya Bapa. Baik dari manusia, baik dari setan si iblis. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Niko ya Bapa, hamba-Mu yang telah Engkau berikan ya Tuhan Yesus. Pekerjaan di dalam menyatakan Pentakosta yang ketiga ya Bapa kami di surga. Biarlah Engkau terus memimpin hamba-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan. Berkati juga keempat wakilnya ya Bapa kami di surga. Kami berdoa juga Tuhan memberkati Oral Roberts University. Tuhan berkati ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa, para penginjil, misionaris juga Tuhan berkati. Bapa kami di surga, kami juga berdoa ya Bapa kami di surga, juga untuk gembala kami di tempat ini, Pak Freddy Halim, juga wakil gembala Pak Hanhan, seluruh pengerja dan jemaat, kami mau bersyukur, berterima kasih. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan terus memimpin dan membimbing kami. Selama masa COVID ini, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang menyelamatkan, yang menguatkan dan menyehatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum pulang ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa kami di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Berkat damai sejahtera sukacita daripada Bapa di surga. Persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan kita yang manis juga dengan Roh Kudus, Roh penolong daripada Bapa, menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada.
ku percaya kau besertaku.